Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa teman-teman dalam pembelajaran sistem bisnis di Indonesia dengan submateri konsep sistem ekonomi. Baik, mari kita mulai. Nah, pengertian sistem ekonomi sudah disampaikan oleh banyak ahli ya teman-teman, dan saya di sini mengutip dari 3 ahli seperti terlihat pada slide di atas. Nah, dari 3 pengertian sistem ekonomi tersebut, maka saya bisa menyampaikan atau mengartikan yang dimaksud dengan sistem ekonomi yaitu sebuah sistem yang terdiri dari unit-unit, lembaga-lembaga, dan agen ekonomi yang bersinergi dalam mengatur perekonomian suatu negara yang sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi kenegaraan dari negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian dari pengertian tersebut dapat digarisbawahi beberapa hal penting. Pertama, sistem ekonomi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti disampaikan oleh Adam Smith, di mana sistem perekonomian diciptakan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga terbentuk kondisi yang sejahtera. Kedua, sistem ekonomi yang dijalankan suatu negara sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Ya, kenapa demikian? Karena setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, dan kondisi lainnya yang berbeda-beda antara satu negara dengan satu negara lainnya. Ya, sehingga sistem ekonomi suatu negara dengan negara lainnya juga berbeda-beda. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Ya, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi sistem kerakyatan. Nah, karena latar belakang kondisi masyarakat Indonesia yang menunjung tinggi budaya gotong royong, saling membantu dan ramah tamah. Ini sangat menunjukkan kondisi yang kerakyatan. Sementara di Malaysia yaitu menjalankan sistem ekonomi sara diri. Apa sih gitu ya ekonomi sara diri ini? Yaitu kegiatan ekonomi dari kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sendiri melalui kegiatan berkebun dan bercocok tanam yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Hal ini didasarkan dari kondisi masyarakat yang budayanya yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian, sistem ekonomi pada hakikatnya adalah untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu what, how, dan for whom. Nah, what yaitu di mana sistem ekonomi harus bisa menjawab pertanyaan mengenai barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Kemudian sistem ekonomi harus bisa menjawab pertanyaan how atau bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut dan bagaimana mendistribusikan barang tersebut agar bisa sampai kepada masyarakat. Dan yang terakhir pertanyaan for whom, yaitu bagaimana sistem ekonomi bisa menjawab pertanyaan untuk siapa barang atau jasa yang diproduksi tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, fungsi dari sistem ekonomi yang umum diketahui itu ada 4. Pertama, merangsang masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Kedua, menyediakan metode yang mengkoordinasi kegiatan setiap individu dalam perekonomian. Kemudian 3, menyediakan mekanisme tertentu untuk mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh masyarakat dengan merata tentunya. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme distribusi agar proses distribusi berjalan dengan baik. Nah, kemudian berikutnya teman-teman ada jenis-jenis dari sistem ekonomi yang seperti umumnya kita ketahui ya, dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui. Itu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, juga ada sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sosialis, dan juga sistem ekonomi kerakyatan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sistem ekonomi, jenis-jenis sistem ekonomi tersebut, dan juga materi-materi lainnya secara mendalam, silakan teman-teman diharapkan untuk membaca dengan seksama dan memahami ya materi-materi tersebut di buku materi pokok sistem bisnis di Indonesia. Demikian materi yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.